Oke, dengar ya suara saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari moderator sudah membuka acara. Perkenalkan, nama saya Nofri. Saat ini saya sedang studi S3 di Lancaster University di bidang statistik. Kebetulan bidang riset saya adalah tentang pemodelan konsumsi energi dan juga di bidang time series dan functional data analysis. Dan juga saya saat ini sedang mendalami bidang change point analysis juga. Jadi nanti mungkin kita bisa sama-sama belajar tentang apa itu change point analysis dan bagaimana implementasinya dan apa saja aplikasinya, seperti itu. Mungkin saya akan langsung saja share screen ya. Oke. Oh, nggak kelihatan. Yep. Oke, ya. Jadi kira-kira yang akan kita pelajari dalam waktu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam ini ada 3. Itu yang pertama, apa itu change points, kemudian apa saja metode-metode untuk mendeteksi adanya change point, kemudian yang terakhir tentang forecasting menggunakan dengan change points. Oke. Oops. Ya. Jadi apa itu change point? Pada intinya sebenarnya change point itu adalah poin atau titik di mana terjadi perubahan. Dalam hal ini kalau kita fokus kita adalah tentang statistical properties. Statistical properties di sini misalnya maksudnya adalah rata-rata atau variance. Nah, kita ingin mencari titik di mana terjadi perubahan, misalnya rata-rata atau perubahan variance sebelum dan sesudah itu terjadi. Jadi misalnya di sini kita punya data ada sebanyak n Y1, Y2, Yn, maka jika ada suatu change point, maka data Y1 sampai Y tau itu berbeda dengan Y tau plus 1 sampai Yn, seperti itu. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Yang pertama, plot yang paling kiri di sini kita bisa lihat terjadi ini ya, perubahan secara rata-rata berubah gitu. Jadi terdapat mean shift gitu dari periode 1, kemudian 2, 3 dan 4 seperti itu. Kemudian juga bisa kita lihat yang di tengah ini terdapat perubahan. Kalau misalnya kita lihat ini rata-ratanya, kalau kita ambil rata-rata, kita tarik garis ini lurus begitu saja ya. Tapi kalau kita lihat dari segi volatilitasnya atau variansnya, ini kita bisa lihat bahwasanya terjadi perubahan. Yang di sini volatilitasnya rendah, di sini tiba-tiba jadi tinggi, kemudian agak turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, di sini kita bisa sebut terjadi perubahan. Gitu.
Atau misalnya contohnya ini terdapat perubahan yang disebut perubahan tren seperti itu ya. Jadi ada trennya naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi, kemudian konstan seperti itu. Nah, lalu apa yang goal dari kita melakukan change point analysis itu? Yang pertama adalah dari data yang kita punya, kita ingin bertanya apakah terjadi perubahan. Kemudian kalau ada perubahan, di mana terjadinya, seperti itu. Lalu apa yang berbeda antara sesudah dan sebelum dan sesudah terjadi perubahan tersebut, gitu. Apakah variasinya yang berubah atau mean-nya yang berubah, seperti itu. Atau secara umum distribusinya yang berubah. Nah, lalu juga berapa probabilitas perubahan itu terjadi di situ. Kemudian seberapa yakin kita terhadap lokasi change point dan berapa banyak perubahan change, berapa banyak terjadi berapa banyak change point yang ada dalam misalnya tadi data kita. Lalu kenapa terjadi perubahan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita notasikan secara matematis, jadi misalkan tadi kita punya data yaitu dari Y1, Y2 sampai YN. Misalnya kita notasikan di sini YT. Nah, model paling sederhana dari change point model ini adalah YT ini merupakan suatu fungsi yang bergantung pada waktu. Jadi misalnya pada saat waktu T sama dengan 1 sampai tau 1 itu nilainya adalah mu1. Tau 1 sampai tau 2 nilainya adalah mu2 dan seterusnya sampai di segmen yang terakhir. Nah, jadi di sini kita mengasumsikan bahwasanya mu1, mu2 sampai mu m plus 1 ini adalah nilainya berbeda, sehingga di sini kita bisa lihat modelnya itu terjadi perubahan dari segi min-nya seperti itu. Jadi ini bisa dilihat dari contoh yang seperti ini. Jadi bisa kita sebutkan, bisa kita katakan bahwa ini misalnya mu1, ini mu2, ini mu3, ini mu4 seperti itu. Nah, kemudian change point di sini ada yang sifatnya online dan offline gitu. Jadi kalau yang offline itu adalah pada intinya kita sudah punya semua datanya, data yang artinya sudah diproses, kemudian tujuan kita adalah ingin mencari atau mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi itu kapan secara akurat, seperti itu. Sementara yang online itu adalah kita ingin memprediksi kira-kira terjadi perubahan itu kapan. Waktu terdekat terjadi perubahan itu kapan, seperti itu. Nah, untuk sesi webinar kali ini mungkin kita akan fokusnya ke offline, seperti itu. Oke, nah kebetulan saya untuk library change point ini sebenarnya ada di R dan di Python, gitu. Tapi saya akan mencoba untuk menjadi language agnostic, gitu. Jadi kita tidak perlu bergantung pada apakah kita pakai Python atau pakai R. Nah, itu bisa kita pilih seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan nanti akan didemokan menggunakan R dan juga Python. Nanti library yang terakhir ini akan saya tunjukkan menggunakan Python bagaimana. Nah, ini ada pada umumnya ada banyak sebenarnya library change point ini. Nah, salah satu yang umum dan terkenal dan sudah cukup established itu adalah change point, library change point. Ini ada di R. Nah, ini library change point ini merupakan dibuat oleh supervisor saya, jadi pembimbing saya waktu dia PhD. Nah, salah satu output dari PhD-nya itu adalah library change point ini, dan ini juga termasuk salah satu library change point yang paling banyak digunakan, dan juga papernya juga termasuk
banyak disitasi. Kemudian yang kedua ini ada namanya changepoint.np. NP ini artinya non-parametric. Ini juga dikembangkan oleh researcher dari Lancaster juga. Jadi ada satu grup di bidang time series dan change point yang mengembangkan ini. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang terakhir ini adalah Prophet. Prophet ini adalah library forecasting dari Facebook ya. Nah, jadi di dalam Prophet itu sebenarnya tidak hanya bisa melakukan forecasting, tapi kita juga tapi di sana juga terdapat fitur untuk automatic change point detection. Jadi nanti akan kita lihat kalau di Prophet itu seperti apa. Oke. Jadi nanti pada untuk webinar kali ini mungkin saya akan lebih fokus tentang bagaimana implementasinya dan sedikit tentang konsepnya change point itu bagaimana. Oke. Yep. Jadi kalau misalnya kita balik lagi, jadi kalau kita mengasumsikan misalnya kita punya data time series, jadi yang tadi itu bisa kita notasikan, misalnya kita punya data time series YT, itu berdistribusi normal dengan mu adalah theta t dan variansnya dengan minnya theta t dan variansnya 1. Di sini kita bisa lihat di sini bahwasanya minnya itu atau rata-ratanya itu merupakan fungsi waktu bergantung pada waktunya kapan, nilainya juga akan berbeda. Misal kalau contohnya di sini misalnya T dari T sama dengan 1 sampai 200 itu nilainya di sekitar 1, lalu dari 201 sampai 500 nilainya 0 seperti itu. Jadi model secara ini salah satu model umumnya. Nah, jadi lalu bagaimana cara kita mencari sebuah change point yang single atau satu gitu, dan bagaimana kita tahu bahwasanya change point tersebut signifikan atau tidak kayak gitu. Jadi nanti ada semacam perhitungan atau uji statistik yang kita lakukan untuk menentukan apakah dia cukup signifikan atau tidak gitu. Dan memang terkadang perbedaan itu signifikan atau tidak itu terkadang juga bergantung pada aplikasinya. Maksudnya di bidang tertentu perubahan seperti ini tidak terlalu sensitif, di bidang tertentu ini sudah sangat sensitif. Nah, itu nanti akan kembali lagi pada domainnya. Oke. Yep. Nah, dalam metode di sini change point itu sebenarnya ada menggunakan metode frequentist dan Bayesian. Nah, di sini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang menggunakan frequentist. Jadi kita berbasis yang namanya fungsi likelihood. Jadi di sini kita ingin mencari suatu change point itu menggunakan likelihood ratio test. Jadi mungkin kalau misalnya belum pernah mendengar tentang metode maksimum likelihood ratio test atau maksimum likelihood estimation. Jadi ketika kita ingin mengestimasi, misalnya mengestimasi suatu parameter di dalam model, kita bisa menggunakan metode namanya maximum likelihood estimation. Jadi kita ingin memaksimumkan fungsi likelihood seperti itu. Nah, dalam hal ini likelihood ratio test statistiknya itu di sini didefinisikan sebagai nilai kita ingin mencari nilai tau yang memaksimumkan fungsi ini. Gitu. Jadi L ini adalah fungsi log likelihood. Jadi kita ingin mencari nilai di mana. Jadi L yang paling pojok ini adalah likelihood untuk semua datanya dari katakan di sini Z1 sampai N. Kemudian di sini adalah likelihood dari
data yang sudah dipisah berdasarkan titik change point-nya kayak gitu. Jadi kita ingin mencari fungsi likelihood yang jumlah dan selisihnya ini adalah yang paling maksimum. Jadi kalau misalnya kita set nilai taunya sekian, kira-kira nilai likelihood-nya berapa. Nah, itu kita ingin, jadi problemnya adalah kita ingin mengoptimasi nilai fungsi likelihood ratio test statistik ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai tau, dan nilai tau ini nanti yang akan dijadikan sebagai prediksi change point kita. Nah, lalu apa yang menentukan change point itu signifikan atau tidak? Jadi change point tersebut akan signifikan atau tidak jika nilainya itu lebih dari suatu konstanta. Di sini misal kita notasikan lambda, di mana lambda itu merupakan suatu penalti. Nah, nanti ada berbagai macam fungsi penalti yang bisa digunakan. Gitu. Nah, jadi intinya adalah mengestimasi change point itu kita ingin mencari nilai tau yang memaksimumkan fungsi likelihood ratio test statistik ini. Jadi kira-kira itu. Nah, di dalam library change point itu ada 3 fungsi utama, yaitu cpt.min, cpt.var, cpt.minvar. Jadi kalau cpt.min ini kita kita ingin mendeteksi adanya perubahan min di dalam data. Kemudian kalau cpt.var itu kita mendeteksi apakah ada perubahan varians di dalam data. Kemudian cpt.minvar itu kita ingin melihat perubahan min dan varians di dalam data. Nah, artinya di sini apa? Kalau yang nomor 1 dan 2 ini kita berasumsi bahwasanya variansnya itu konstan dan terdapat perubahan min. Sementara kalau yang cpt.var itu kita mengasumsikan bahwasanya variansnya itu berubah-berubah tapi minnya konstan. Seperti itu. Nah, kalau min var itu dua-duanya berbeda. Seperti itu. Nah, ya ini yang pertama misalnya tadi single change dalam min itu kita bisa gunakan fungsi cpt.min. Oke. Sambil melihat slide saya juga saya akan akan share juga. Saya bisa share ini slide-nya. Aduh. Oke. Chatnya di mana ya? Oke. Nah, jadi yang ingin mengakses slide saya bisa dilihat di situ. Oke. Nah, di sini ini sebenarnya kita mencoba melakukan simulasi. Jadi kita membangkitkan data berdistribusi normal, kemudian kita bedakan minnya. Yang pertama minnya itu 0, yang kedua itu minnya 5, sementara variansnya itu 1. 100 ini adalah jumlah data yang dibangkitkan. Kemudian simple dengan menggunakan cpt.min dalam kurung M1, kemudian kita lihat outputnya, change point-nya terdapat di mana. Nah, ternyata terdapat di titik 100. Kenapa? Karena di sini kita punya data 200 ya. Data 100 pertama itu minnya 0, data yang 100 selanjutnya itu minnya 5. Sehingga kita bisa katakan terdapat perubahan pada titik observasi ke 100. Dan itu betul seperti itu. Nah, kalau misalnya kita plot kira-kira seperti ini. Nah, ini di yang kita bisa sebut segmen, ini segmen 1 minnya 0, segmen 2 minnya itu 5. Oke. Sebentar. Oke. Nah, nah selanjutnya kalau misalnya kita terdapat
multiple change point. Jadi kan kemungkinan besar data itu tidak terjadi perubahannya hanya sekali saja, tapi bisa lebih dari satu kali. Nah, kita generalisasi menjadi misalnya K change point. Jadi misalkan change point-nya itu ada di posisi tau 0, tau 1, tau 2, dan seterusnya. Nah, likelihood rasio tesnya itu nanti akan berubah menjadi yang saya sampaikan di sini ya, kita meminimumkan suatu fungsi, kalau bisa kita sebut ini suatu cost function, dan plus di sini adalah semacam penalti atau regularisasinya. Nah, kalau secara umum di sini nanti kita bisa generalisasi nanti menjadi fungsi K-nya ini menjadi suatu K ini menjadi suatu fungsi tersendiri. Jadi generalized penalized likelihood seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau belajar model regresi itu ada regularisasi namanya misalnya L1, L2. Nah, ini bisa juga disebut sebagai juga bisa analog dengan itu. Jadi ada penaltinya di sini. Penalti di sini gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya overfitting. Nah, kemudian tantangannya adalah, jadi kan ketika kita ingin mendeteksi adanya suatu perubahan dalam data, kalau misalnya kita punya K data, kita punya K perubahan di sini, maka kalau misalnya ada N data, maka kira-kira ada 2 pangkat N minus 1 possible solution. Gitu. Jadi ini kan sangat besar sekali. Gitu. Kalau datanya ada 1000, berarti 2 pangkat 1000 itu udah berapa. Gitu. Nah, kalau misalnya K-nya itu diketahui, maka kita akan punya sekitar kombinasi N-1, K-1. Dan itu sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, kalau N-nya itu ada 1000, K-nya itu ada 10, maka kira-kira kita akan punya sebanyak 2 pangkat 63 kali 10 pangkat 21 solusi. Gitu. Nah, gimana caranya kita mencari mendeteksi perubahan ini dengan lebih efisien. Gitu. Karena kita tidak mungkin mengevaluasi tiap titik satu persatu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa metode ada beberapa algoritma yang terdapat dalam change point ini. Mulai dari ada yang pertama itu at most one change, itu khusus untuk single change point kayak gitu. Jadi kita kalau yang untuk single change point itu kan cukup mudah kayak gitu ya. Kita bisa mengevaluasi tiap titik dan kita lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan misalnya min yang signifikan atau tidak di tiap titik seperti itu. Kemudian kita cari yang paling signifikan yang mana. Kemudian ada namanya metode binary segmentation. Di sini dia solusinya approximate but tapi dia cepat, computationally fast. Kemudian segment neighborhood, di sini dia lebih lambat tapi solusinya eksak. Kemudian yang salah satu yang terbaru itu, tapi tidak terlalu baru, itu adalah PELT ini, Prone Exact Linear Time, itu fast and exact. Nah, ini ini merupakan yang dikembangkan oleh pembimbing saya ini, Rebecca Kilik ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini perubahan varians. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kita ingin mendeteksi ada perubahan varians saja, maka kita mengasumsikan bahwasanya mean atau rata-ratanya itu rata-ratanya itu konstan. Jadi yang berubah itu adalah variansnya. Kalau ini standar deviasi ini sebenarnya 1, 2, 10, 9 seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan deteksi. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ada metode, berbagai macam metode, dan di sini ada penalti. Ini ada berbagai macam penalti yang digunakan, ada menggunakan AIC, BIC, SIC, dan segala macam. Itu ada penjelasannya lebih lanjut, tapi mungkin kita akan coba gunakan yang bisa yang otomatis atau yang standarnya. Nah, dari sini kita keluarkan outputnya. Di sini kita peroleh tadi.
Ini benar. Ya, biasanya kita bisa estimasi terdapat perubahan change point itu di titik berapa saja. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di outputnya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwasannya terdapat perubahan change point di 2 titik kayak gitu ya. Di titik yang ketiga itu tidak terdapat perubahan kayak gitu. Misalnya kita bisa lihat di sini dari titik di 102, 200, namun yang selanjutnya tidak terdapat perubahan seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwasanya karena di sini kita bisa perhatikan mungkin saja karena nilainya itu tidak terlalu beda, kemudian mungkin dari metode yang kita gunakan yang kita tidak terlalu sensitif, sehingga kita di sini diperoleh bahwasanya variansnya 10 dan 9 itu ternyata dianggap tidak terlalu signifikan berbeda, sehingga yang seharusnya ada 3, yang seharusnya ada 3 titik perubahan, di sini yang dideteksi hanya terdapat 2. Gitu. Nah ini. Jadi yang di titik, seharusnya di titik 300 itu kan tadi ada perubahan, namun dari data dari secara visual kita lihat juga tidak terlihat terlalu perbedaan yang cukup signifikan. Makanya dari algoritmanya pun sendiri juga tidak mendeteksi adanya perubahan. Gitu. Jadi memang kalau kita bisa katakan bahwasanya change point ini merupakan, kalau yang dalam kasus ini merupakan metode yang unsupervised kayak gitu. Jadi ini mirip seperti clustering. Jadi clustering itu tidak ada benar dan salah, gitu. Jadi tergantung pada kita sudah puas atau tidak ya dengan hasilnya ini gitu. Kalau misalnya clustering, kalau clusternya ini begini, kira-kira sudah make sense nggak buat kita kayak gitu. Nah, kemudian CPT min var ini kalau misalnya min dan variansnya berbeda. Nah, kalau dalam hal ini dicontohkan, misalkan kalau tadi itu data yang dibangkitkan adalah data yang berdistribusi normal. Nah, kalau di sini dicoba juga misalnya dengan data yang berdistribusi eksponensial. Sini Rx ini distribusi eksponensial dengan nilai parameter yang berbeda-beda. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4. 50 di tiap 50 terdapat perubahan. Lalu kalau kita deteksi, kita bisa dapatkan change point yang sesuai dengan ground truth-nya, yaitu di titik 50, 100 dan 150 gitu. Nah, kira-kira seperti ini change mean dan variance. Nah, selanjutnya adalah terkadang di sini dalam beberapa hal kita menentukan fungsi penaltinya itu konstan, gitu. Artinya fungsi penaltinya itu satu nilai tersendiri. Nah, kita bisa juga menggunakan nilai penalti yang berbeda-beda, sehingga nanti kita bisa mendapatkan beberapa solusi dari algoritma change point ini. Seperti itu. Jadi misalnya di sini kita bisa, di sini namanya algoritmanya ini CROPS, ini juga dikembangkan oleh peneliti dari Lancaster juga. Nah, misalnya di sini kita gunakan fungsi nilai penaltinya itu dari 5 sampai 500 kayak gitu. Kemudian di sini kita punya beberapa hasil yang menunjukkan solusi-solusi yang ada. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, oke. Nah, di sini artinya kita punya di sini kita punya beberapa solusi kayak gitu. Jadi kalau yang solusi pertama berarti terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 change point pada data ini. Jadi data ke 102, 104, 133, 201 dan seterusnya ini kita mendeteksi ada 8 change point. Kemudian di sini kita lihat ada 7. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5.
sini ada 4, di sini ada 3, ada 2, dan ada 1. Gitu. Jadi kita punya banyak solusi. Nah, dari sini kita bisa punya banyak pilihan, kira-kira yang make sense buat kita itu yang mana. Seperti itu. Nah, misalkan kalau kita plot, misalnya untuk yang change point-nya itu ada 5 change point, maka kira-kira seperti ini datanya. Jadi menggunakan data yang tadi, hanya saja ternyata di sini kita bisa lihat di titik-titik di sini yang kalau di ground truth-nya itu tidak terdapat change point, di sini dia mendeteksi adanya change point. Gitu. Tapi tetap yang di bagian 300 ini tidak dideteksi sebagai adanya change point. Oke. Nah, lalu juga ini juga sama juga seperti kalau kita misalnya menggunakan metode melakukan clustering seperti itu, kemudian kita bisa lakukan diagnosis, artinya kita kira-kira change point yang kira-kira optimal yang bisa kita gunakan itu nilainya berapa jumlahnya kayak gitu. Jadi kayak menggunakan namanya metode elbow. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat yang paling optimal itu adalah yang, jadi misalnya kalau di sini artinya kan kalau misalnya dari mana sih? Nah ini kalau 0 ke 1 ini kan kita bisa tahu bahwasanya memang kalau 0 itu berarti tidak ada change point ke 1, maka di sini nilai ini bukan penalty value, nilai tes statistiknya itu signifikan berubah kayak gitu. Lalu juga dari 1 ke 2 itu juga signifikan berubah. Tapi kalau dari 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya kita bisa lihat bahwasanya dia tidak signifikan berubah. Maka kita bisa simpulkan yang paling optimal menggunakan ini adalah jumlah change point-nya itu ada 2 gitu. Karena kalau misalnya kita pilih misalnya 8, maka di sini ternyata perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Maka kita bisa pilih, artinya semakin sedikit change point-nya, maka interpretasi kita akan jadi lebih sederhana ya kan. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian adalah non-parametric change point detection. Pada intinya, kalau yang change point yang sebelumnya itu adalah kalau kita mengasumsikan datanya itu berdistribusi tertentu. Nah, di sini kalau kita punya data yang distribusinya kita tidak tahu dan distribusinya bebas, kita bisa menggunakan yang namanya change point detection tadi. Metode change point, non-parametric change point. Nah, di sini misalkan kita bangkitkan data yang berdistribusi suatu data tertentu kayak gitu. Jadi kita tidak tahu distribusinya, lalu kita bisa lihat di sini yang pasti ini bukan distribusi normal, juga bukan distribusi eksponensial atau distribusi Poisson dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kita punya data yang kita realisasinya seperti ini kayak gitu. Nah, kita bisa lihat secara visual ini terdapat perubahan naik turun kayak gitu. Nah, kalau dalam non-parametric change point di sini kita bisa mendeteksi apakah terdapat perubahan dalam hal ini misalnya distribusinya apakah berubah dari tiap titik ke titik seperti itu. Oh, di sini ada perubahan, di sini perubahan, di sini perubahan, ada perubahan seperti itu. Ada cukup banyak perubahan. Nah, dari sini kita bisa gunakan non-parametric change point detection. Nah, di sini kita bisa dapatkan di titik ini, dan seterusnya. Di sini kita dapatkan hasilnya seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi intinya adalah ketika kita bisa mengetahui terjadi perubahan change point di sini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah dari segi user adalah mungkin menginterpretasi kira-kira ada kejadian apa atau kenapa terjadi di sini kayak gitu. Karena tadi sifatnya change point ini adalah unsupervised, maka hasilnya itu tidak ada benar dan tidak ada salah gitu. Jadi antara hasilnya ini make sense atau tidak buat kita kayak gitu. Jadi cukup
bisa dikatakan agak subjektif terhadap peneliti kita, terhadap kita dan juga terhadap domainnya kayak gitu. Apakah perubahan seperti ini bisa dikatakan signifikan atau tidak seperti itu. Nah, itu sangat bergantung pada nanti penelitinya tersendiri. Nah, selanjutnya ini saya menambahkan dengan package yang lain, itu adalah forecasting dengan change points. Jadi kalau di Facebook itu juga mengembangkan library time series forecasting, yaitu namanya Prophet. Nah, Prophet ini sebenarnya adalah fungsi model time series dekomposisi. Jadi kalau misalnya kita di sini punya data YT ini didekomposisi menjadi beberapa komponen. Ada yang namanya trend, ada seasonality, kemudian ini ada holiday effects, kemudian ET-nya ini adalah remainder atau error atau noise-nya seperti itu. Jadi trend ini adalah tadi misalnya trend itu adalah perubahan naik turun datanya, itu trend. Kemudian seasonality itu adalah perulangan kayak gitu. Jadi misalnya apakah dia punya musiman tahunan kayak gitu. Jadi tiap tahun dia selalu kembali lagi polanya seperti semula kayak gitu. Kemudian ada juga holiday effects. Holiday effects ini sebenarnya juga mirip seperti seasonal, tapi holiday effects ini terjadi karena terdapat variasi terdapat variasi tanggal holiday, tanggal hari libur di tiap tahunnya. Contohnya adalah Lebaran, kayak gitu. Lebaran itu kan tidak mengikuti kalender Masehi, melainkan mengikuti kalender Hijriah. Maka di tiap tahunnya Lebaran itu akan bergeser sekitar 11 hari atau berapa hari ya di kalender Masehi, sehingga itu tidak bisa dideteksi atau tidak bisa ditangkap polanya menggunakan seasonality yang biasa. Makanya ditambah lagi adanya namanya holiday effects ini, seperti itu. Lalu mungkin juga perayaan-perayaan yang lain yang dia tidak mengikuti kalender Masehi, sehingga terdapat pergeseran. Nah, kenapa itu penting? Karena banyak sekali data-data yang juga berhubungan dengan tanggal-tanggal holiday, misalnya contohnya data penjualan, misalnya pakaian muslim, atau misalnya penjualan pakaian atau konsumsi masyarakat kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya menjelang Lebaran atau menjelang mungkin Natal, kalau Natal dia tetap ya 25. Kalau menjelang Lebaran itu biasanya orang akan menghabiskan beli pakaian atau misalnya persiapan untuk Lebaran. Jadi konsumsinya itu meningkat kayak gitu. Meningkat dengan sangat signifikan, sehingga itu menjadi suatu concern buat kita untuk dimodelkan. Gitu juga dengan tadi karena konsumsinya tinggi, maka juga misalnya terhadap contohnya jumlah uang yang beredar pun juga akan terdapat perubahan yang signifikan. Jadi ada banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan holiday, atau misalnya di bidang telekomunikasi pasti juga misalnya ketika Lebaran pasti akan banyak yang mungkin kalau zaman dulu orang, kalau sekarang kan berkirim ucapan Lebaran kan bisa via WA atau di sosmed. Kalau mungkin zaman dulu belum terlalu ada sosmed dan messenger seperti itu, orang menggunakan SMS atau telepon. Nah, yang mana pada saat Lebaran itu jumlahnya tuh meningkat secara drastis seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi di sini yang akan saya coba fokuskan adalah change point-nya di mana kalau di library Prophet itu. Change point-nya di library Prophet itu adalah ada pada trend-nya tadi yang GT ini kayak gitu. Jadi trend-nya ini di sini terdapat change point di sini. Nah, dia ada dua fungsi yang di sini yang digunakan, itu ada yang non-linear saturating growth, ada juga yang linear. Jadi kalau linear itu fungsinya akan istilahnya akan, ini saya bisa gambar-gambarnya, akan lurus misalnya, akan linear seperti ini kayak gitu. Akan linear, nggak bisa ya.
Gimana ini? Akan linear begini. Lalu karena ada change point-nya, maka dia akan misalnya linear naik terus turun atau naik turun dan seterusnya. Nah, ini yang kalau fungsinya itu linear dengan change point itu. Jadi di sini ada tambahan. Jadi kalau fungsi linear kan pada intinya itu adalah fungsi t kayak gitu. Jadi dia ini konstan dan dia ada komponen t-nya waktunya kayak gitu. Tapi di sini karena ada change point, maka nanti trennya itu akan berubah naik turun. Kemudian kalau nonlinear saturating growth ini fungsinya dia cenderung dia akan saturated pada titik tertentu. Jadi kayak kalau misalnya linear itu akan naik terus, tapi kalau saturating ini dia akan naik tapi lama-lama akan saturated gitu. Jadi akan lama-lama akan konstan seperti itu. Trennya akan menghilang gitu. Jadi akan jadi konstan seperti itu. Nah, ini pun juga di dalam komponen ini juga terdapat change point-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita formulasikan change point-nya itu misalnya ada S di sini, kemudian kita definisikan ada komponen AJ di sini, maka T transpose ini merupakan fungsi dari AJ ini tadi yang berhubungan dengan change point-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau menggunakan Prophet ini dia menggunakan metode Bayesian sehingga di sini ada range change prior-nya. Di sini berarti terdapat ada rate. Jadi rate dari perubahan change-nya itu di set merupakan suatu distribusi. Jadi berdistribusi misalnya di sini Laplace atau double eksponensial. Nah, di sini kita dengan ini maka nanti akan diestimasi menggunakan Bayesian seperti itu dengan datanya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa langsung mendeteksi adanya perubahan, jadi automatic change point di sini ini untuk misalnya kita modelkan dengan Prophet. Misalnya kita punya data di sini DF, kemudian kita run, kita definisikan modelnya misalnya secara default nih modelnya namanya Prophet, kemudian kita lakukan prediksi, kita plot, kemudian di sini kita tambahkan edge point, change point to plot, sehingga dari sini kita bisa lihat terdapat beberapa change point pada data di sini. Seperti itu. Jadi di sini change point-nya cenderung lebih kepada perubahan trennya seperti itu. Jadi trennya naik, konstan, turun, naik, turun. Ya. Tapi sebenarnya ini change point-nya tidak berhubungan secara langsung dengan forecasting-nya. Tapi dalam hal ini ketika kita melakukan forecasting, kita pun juga bisa melakukan mendeteksi ada perubahan dari data yang kita punya seperti itu. Jadi ini hasil forecast-nya itu yang biru, di forecast misalnya yang ini 1 tahun ke depan. Nah, kemudian kita bisa juga menganalisis di sini, terdapat beberapa change point di dalam data ini, gitu. Oke. Ya. Nah, nah selanjutnya mungkin akan saya sedikit tunjukkan mana ya? Oh, ini. Tadi belum saya share. Jadi sebenarnya bisa, ini saya sudah sediakan di gimana sih caranya? Ya. Nah, misalnya kalau ingin mencoba ini, saya akan share di, mana tadi? Chatnya. Oke. Saya akan share di sini. Jadi kalau misalnya
Ya, ini nanti bisa dibuka. Kalau misalnya mau diedit, sepertinya harus seperti apa ya? Kalau nggak salah mungkin di save a copy ya gitu, save a copy in Drive. Ya. Jadi ini yang contohnya tadi untuk change point menggunakan function change. Harus request for access. Sebentar saya lihat dulu ya. Ternyata belum saya ganti ini anyone with the link. Oke. Harusnya semuanya sekarang sudah bisa buka. Coba saya tes. Ya. Bisa dibuka. Nah, jadi karena di sini ada library-nya itu belum tersedia secara default di R. Jadi kita kalau menggunakan Google Colab itu juga bisa gunakan nge-run R ya di Google Colab. Tidak hanya Python. Nah, ini library-nya sudah diinstal. Kemudian di sini kita tinggal panggil library-nya, kita load change point dan change point np. Nah, di sini seperti yang tadi, contoh yang tadi, itu kita di sini bangkitkan data, dua data yang berdistribusi normal. Jadi di sini distribusi normal, kemudian ini distribusi normal yang rata-rata berbeda, yang 1 0, yang 1 5. Kemudian kita lakukan deteksi change point ke sini. Nah di sini langsung ketemu bahwasanya terdapat change point di titik 100 seperti itu. Kalau kita plot, nah ini datanya seperti ini. Nah, atau misalnya kalau kita mau sebelumnya kalau misalnya kita visualisasikan, oke, kalau kita visualisasikan sebenarnya bisa juga nih kalau kita melihat datanya F1. Oh, sorry. Nah itu terdapat ini bimodal kayak gitu kan. Jadi terdapat dua distribusi di sini, yang satu minnya 0, yang satu minnya 100, yang satu minnya 5. Nah, kalau misalnya kita plot time series, dia bentuknya seperti ini, lalu bisa kita dapatkan deteksinya begini. Nah, ini juga selanjutnya kalau change point invariance. Nah, kalau di sini variance-nya yang diubah, yaitu variance-nya misalnya di sini variance-nya 1, variance-nya 2, 10, dan 9. Nah, misalkan kalau kita gunakan di sini menggunakan kita set seperti ini, misalnya metodenya tadi menggunakan PLT tadi, penaltinya manual. Nah, ini kita peroleh change point-nya itu ada di 102 dan 200. Misalnya ini juga bisa, misalkan kalau mau diganti, jadi mana ya? Saya coba lebih detailnya itu ada di tentang library change point itu ada di sini. Nah, ini di library di Journal of Statistical Software ini cukup banyak penjelasannya tadi tentang masing-masing functionnya, change point tadi misalnya ada misalnya di sini kita menggunakan penaltinya itu apakah IC, BIC, manual atau yang lain. Nah, ini bisa kita ganti-ganti seperti itu. Nah, saya balik lagi. Misalnya ini kalau mau diganti, apakah dengan kita ganti penaltinya hasilnya akan berubah atau tidak? Gitu. Saya di sini namanya English. Salah. Ya udah saya. Oke.
kalau misalkan kita ganti pun juga di sini tidak terdapat perubahan kayak gitu ya. Misalnya memang SIC juga sama di sini. Nah, kalau AIC ini justru malah lebih aneh kalau misalnya metode AIC ini, AKIK Information Criterion ini penaltinya tidak terlalu direkomendasikan gitu. Kalau misalnya kita lihat hasilnya sangat jauh berbeda sekali kayak gitu ya kan. Sebenarnya ini. Nah, dia terlalu sensitif dan di sini kalau bisa kita lihat hasilnya kurang make sense dibandingkan yang sebelumnya gitu. Nah, kalau kita gunakan SIC, kalau kita ganti BIC itu juga sama seperti itu. Oke. Kemudian kalau min dan variance tadi sebenarnya sama. Ini tadi saya run datanya. Tadi kalau menggunakan distribusi eksponensial, kita dapatkan hasilnya ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya tadi menggunakan crops tadi, change for a range of penalties. Jadi di sini kita bisa tentukan penalty value-nya itu dari berapa sampai berapa. Jadi kalau misalnya penaltinya itu makin tinggi, berarti dia makin tidak ini ya. Jadi makin besar berarti makin tidak sensitif. Artinya kalau misalnya penaltinya itu 500 berarti sangat tinggi sekali kayak gitu. Artinya jumlah change point itu akan makin sedikit kayak gitu. Nah, kalau kita tadi run lagi di sini, kita bisa lihat tadi di tiap-tiap titik. Nah, kalau misalnya kita cek di sini ada pen value full. Nah, ini adalah nilai penalti yang digunakan untuk tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya metode nilai penalti. Jadi dengan nilai penalti yang berbeda-beda. Ini kok di double ya. Nah, kalau misalnya kita set jadi berapa, misalnya 8, maka terdapat perubahan di mana saja. Nah, misalnya di sini kita lihat. Nah, kalau misalnya kita lihat seharusnya ground truth-nya itu adalah di 300. Sementara ketika kita lihat di sini di titik dengan menggunakan 8 change point pun dia tidak bisa mendeteksi ada perubahan di 300 ini. Seharusnya perubahannya itu ada di 300, sementara dia malah mendeteksi yang di bagian sini. Nah, ini kalau misalnya kita set 6, ini pasti hasilnya akan error. Kenapa? Karena tidak ada yang change point-nya itu 6. Di sini hanya 1, 2, 3, ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 5, 4, 3, 2, 1. Ini tidak ada 6. Jadi kalau 6 tidak ada. Kalau 4, nah itu ada di mana saya di sini seperti itu. Nah ini, oh iya, oke. Ini kayaknya saya ubah dulu. Kayaknya ini outputnya kok bisa beda ya. Nah. Jadi kita melakukan di setiap, jadi ketika kita melakukan change point, nanti dia akan menunjukkan istilahnya uji statistiknya. Gitu. Jadi misalnya kita bisa gunakan uji statistik, misalnya uji T, atau misalnya pilihannya tuh di sini, misalnya tes statistik itu, sebentar ini agak rumit. Nah, tes statistik adalah yang kita gunakan untuk
mana ini CPT-nya min. Nah, metodenya misalkan kita pilihannya yang kita lakukan apakah misalnya menggunakan uji normal, misalnya distribusi normal atau Q-sum atau cumulative sum kayak gitu. Kita pengujiannya kayak gitu apa. Jadi pengujiannya ini untuk melihat apakah perbedaannya itu signifikan atau tidak kayak gitu. Jadi ketika tes statistiknya itu signifikan, jadi selisihnya itu signifikan, misalnya kayak di sini dari 0 ke 1 itu signifikan, dari 1 ke 2 juga signifikan, maka dengan kita menambah jumlah change point, maka penambahan change point itu menjadi berarti. Tapi kalau dari misalnya 2 ke 3 ke 4, perubahannya itu tidak signifikan, bisa kita katakan bahwa change point itu tidak berarti. Seperti itu. Oke. Nah, ya, selanjutnya yang non-parametric change point detection. Nah, di sini sama tadi sebenarnya saya tinggal running, menunjukkan datanya ini. Kemudian kita lakukan change deteksi di sini. Ya. Mana ya? Ya ini. Jadi kenapa di sini bisa berubah-berubah ini karena nilai. Jadi ini fungsinya ini bergantung pada. Jadi kan fungsinya ini adalah H dikali J. J ini adalah fungsi ini 1 plus sin X per 2. Nah, X-nya itu adalah nilai ini N kali T. N kali TI minus tau. Nah, ini ada taunya plus sigma dibagi. Nah, ini ada datanya itu seperti ini. Nah, oke, nah di sini kita bisa lihat hasilnya tadi dari hasil yang kita bangkitkan. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan data yang di-generate dari distribusi tertentu. Nah, bagaimana kalau data dari data real? Nah, misalnya di sini data realnya itu, misalnya kita coba misalnya di sini data Nile data. Nile ini data ini ya apa? River flow. River flow itu apa? Arus sungai kayak gitu ya, sungai Nil. Nah, ini kalau bisa kita lihat, oh di sini ada, kita bisa asumsikan terdapat perubahan seperti itu ya. Nah, ini plotnya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang sederhana, misalnya kita melihat apakah terdapat perubahan min-nya, yaitu, nah kita bisa lihat di sini change points-nya itu terjadi pada observasi ke-28, itu sekitar tahun berapa gitu. Ini data sungainya. Nah, kalau misalnya kita plot, nah ini ya kita plot ya. Ini dibagi menjadi yang satu minnya di sini, yang satu minnya di sini. Gitu. Nah, ini pun kalau misalnya mau nanti tinggal kita ubah-ubah atau misalnya diganti yang mau dideteksi itu apanya. Gitu. Sehingga hasilnya tadi nanti apakah make sense terhadap hasilnya, apakah make sense buat kita atau tidak. Nah, itu nanti yang keputusan kita tergantung tadi pilihannya. Kemudian ini data ini ya, data stock exchange ya, indeks FTSE 100 gitu. Tapi ini bukan data aslinya, melainkan data return. Jadi daily return. Jadi returnnya. Nah, kalau misalnya pernah belajar time series, biasanya pemodelan return itu menggunakan namanya model ARCH atau GARS gitu, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Jadi yang kita memodelkan volatilitasnya itu. Jadi volatilitasnya itu merupakan jadi di sini kita bisa lihat kalau return itu akan cenderung berpusat di 0 kayak itu kan ya. Jadi return itu kan apa namanya, persentase kenaikan. Misalnya hari ini misalnya hari ini kita harganya 110, kemarinnya 100, berarti kan returnnya itu 10% kayak gitu.
Nah, jadi kan return itu dia bisa positif dan negatif, tergantung apakah harganya naik atau turun. Kalau harganya turun, returnnya negatif, seperti itu. Maka dia akan berpusat di 0. Sehingga kalau misalnya data ini kita tidak perlu mendeteksi ada perubahan min, karena return-nya itu akan berpusat di sekitar 0. Yang kita concern adalah volatilitasnya. Gitu. Apakah return-nya di sini naik turunnya tinggi atau naik turunnya rendah. Nah, itu kalau dalam model time series bisa dimodelkan tadi dengan model arcs, guards. Gitu. Nah, kalau di sini dari segi change point kita bisa cari tahu kira-kira terdapat change point di mana saja dari sini kayak gitu kan. Nah, kalau kita penglihatan manusia kan itu sangat subjektif kan. Kita bisa bilang di sini perubahan, di sini terjadi perubahan, di sini terjadi perubahan, di sini terjadi perubahan seperti itu. Nah, tapi itu kan tiap orang akan penilaiannya akan berbeda-beda. Nah, ini kita bisa agak lebih objektif dengan kita deteksi dengan kriteria tertentu. Nah, ini bisa kita menggunakan cpt.var, kemudian kita lakukan di sini kita cek terdapat beberapa perubahan di sini. Nah, ini kita kalau di plot tadi kan. Nah, dengan perubahan-perubahan di sini, apakah kalau misalkan kita lihat di sini, apakah misalnya cukup besar perubahannya ataukah tidak terlalu besar di sini perubahannya? Ini bisa kita sendiri yang menilai. Gitu. Apakah kita menganggap ini perubahannya tidak terlalu signifikan, maka mungkin bisa kita ubah metode algoritmanya atau penaltinya dan lainnya sehingga kita bisa dapat hasil yang lebih make sense. Terjadi perubahan-perubahannya itu di mana saja. Kenapa? Karena ini pun juga bisa menjadi istilahnya apa ya? Karena kan kalau misalnya harga saham itu banyak bergantung pada faktor-faktor lain kayak gitu kan. Jadi ketika kita bisa mendeteksi ada perubahan di sini, maka di titik itu, di waktu itu mungkin kita bisa flashback lagi, oh pada saat ini terjadi apa kayak gitu. Nah, itu yang jadi change point ini nanti membantu kita untuk menginterpretasikan kejadian dari fenomena atau kejadian dari data yang kita punya seperti itu. Kemudian ini data kalau tidak salah namanya human chromosome. Itu data ini di bidang ini ya, biostat gitu. Saya kurang begitu tahu kalau data C1 ini. Tapi yang pasti misalnya kalau kita punya data seperti ini, kira-kira bagaimana kira-kira terdapat perubahan strukturnya pada titik-titik mana saja kayak gitu. Misalnya kalau di sini kita gunakan cpt.min.var kayak gitu. Nah, ada cukup banyak di sini dideteksi, misalnya di sini contohnya terdapat banyak perubahan di sini. Contoh dia nih. Kalau di beberapa titik seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi ini bisa nanti dieksplor lagi apakah apakah ini kita bisa kembangkan lagi, kita kulik-kulik lagi sehingga nanti kita bisa dapatkan hasil yang lebih make sense seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi ini ya, kalau menggunakan Python. Oke. Nah, di sini saya share lagi yang ini, tapi sebenarnya ini cukup sederhana contoh yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan data-data yang sudah tersedia? Jadi karena supaya tidak perlu ini ya, tidak perlu kita load datanya gitu dari lokal dan segala macam. Karena kalau pakai ini ya, kalau pakai apa namanya? Kalau pakai Colab ini kan agak cukup ribet sedikit kalau misalnya kita mau load datanya gitu, atau load data dari lokal atau dari Google Drive. Tapi kalau misalnya kita taruh datanya ada di GitHub, nah itu kita bisa panggil aja pakai link
data CSV-nya seperti itu. Sebentar, saya mau ngapain? Oh iya, saya mau share. Oh. Aduh, sudah banyak pertanyaannya. Oke. Coba saya tes dulu apakah sudah bisa dibuka. Oh iya. Nah, ini saya gunakan Python kalau di sini. Kenapa? Karena kalau pakai R itu kita harus install, dan ketika saya coba install tadi ternyata fail kayak gitu, karena kalau install Prophet di R itu dependensinya itu sangat banyak sekali kayak gitu. Nah, sementara kalau di Python itu ternyata sudah tersedia secara default di Google Colab. Jadi tinggal kita, sebenarnya nggak perlu import pandas, sebenarnya ini dihapus saja. Karena datanya sudah, perlu, sorry, mohon maaf. Perlu pandas, lupa saya. Untuk baca datanya, lupa. Oke. Ya, ini datanya ini dari sini ya, dari kitabnya Prophet juga ini saya ambil. Nah, ini data harian, kayak misalnya di sini tanggal 10, 11 dan seterusnya. Nah, kalau Prophet itu dia super simple kayak gitu ya. Kita tinggal panggil modelnya Prophet seperti itu. Misalnya kalau kita setting default kayak Prophet, kemudian kita m.fit dalam kurung datanya, langsung kita dapat modelnya. Gitu. Kemudian kita tinggal kalau mau forecast, kayak gitu ya. Misalnya kita mau forecast berapa, misalnya 1 tahun ke depan, berarti periodnya 365. Jadi tinggal kita tambahkan ini future-nya ininya ya, horizon-nya, jadi tanggalnya ini jadi 365. Kemudian kita tinggal forecast, jadi forecast m.predict dalam kurung future. Nah, dari sini nanti kita dapat hasil peramalannya. Nah, untuk 365 hari ke depan. Ya, ini tanggalnya, ini prediksinya, kemudian ini prediction intervalnya, lower bound sama upper bound-nya. Nah, ini kalau kita plot, ya tadi ya sudah keluar ya. Nah, plotnya seperti ini. Memang dia datanya ini seasonal ya, kalau bisa kita bilang. Kalau kita lihat di sini terdapat weekly seasonal. Weekly seasonal apa? Berarti dalam 1 minggu tuh dia pola berulang. Jadi kayak Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya ini punya nilai yang beda-beda dan berulang. Kalau tahunannya dia juga punya seasonality juga. Jadi ada 2 di sini, yearly dan weekly seasonality gitu. Artinya kalau jadi seasonality itu namanya weekly, itu berarti tiap minggu berulang gitu. Kalau yearly berarti tiap tahun berulang. Jadi tiap minggu itu berarti misalnya di sini hari Minggu itu ini apa ya, komponen rata-rata atau apanya. Nah, itu rata-rata sekian. Nah, kalau yearly di tiap misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April, nah rata-rata sekian. Nah, ini juga kita bisa gunakan interaktif kayak gitu ya, pakai Plotly. Kalau tadi ini kan plot biasa, kalau Plotly bisa lebih interaktif. Maksudnya ini seperti ini, datanya dibuat begini atau one year kayak gitu. Jadi bisa digeser-geser. Nah ini kalau mau fokus seperti itu ya. Atau 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu terlalu pendek. 1 bulan 1 bulan, 6 bulan seperti itu. Nah, ini kalau bisa kita lihat di sini kan terdapat polanya kan ya, weekly seasonality-nya di sini. Ini kalau kita lihat selama 1 tahun ya, yaitu ada perubahan naik turunnya. Tapi kalau kita bisa digedein, nah dalam kurun waktu beberapa tahun pun
dia ada pola yang berulang lagi. Jadi selama 1 tahun tuh weekly-nya naik turun, berulang, tapi dalam 1 tahun pun dia juga berulang. Jadi dia ada double seasonality di sini. Nah, seperti itu. Oke. Ini tadi komponennya. Kemudian untuk change point-nya itu kalau misalnya di sini kita gunakan tadi modelnya kan masih yang biasa tadi. Nah, ini kalau masih menggunakan model yang sama, nah dari sini dia mendeteksi ada seasonality di tiap titik-titik di sini. Ada change point di tiap titik di sini. Nah, ini yang akhirnya menjadi perubahan trennya yang kita gunakan. Jadi trennya itu karena tadi ya. Nah, ini trennya ini kenapa dia naik turun, karena dia mendeteksi adanya change point di sini seperti itu. Jadi dia menganggap di sini kalau agak kurang jelas, tapi kalau kita lihat di sini kan di tiap tahun itu tidak sama ininya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi. Makanya di sini kita bisa lihat trennya itu berubah. Maka terdapat change point di dalam trennya. Nah, di sini dia mendeteksi trennya itu ada di titik-titik ini. Gitu. Nah, gitu juga kalau misalnya tadi kan profitnya hanya kosongan tadi ya. Ini bisa kita setting misalnya change point prior scale-nya tadi. Nah, prior-nya itu bisa kita atur-atur. Tadi kan prior-nya itu apa ya? Nah, distribusinya kan prior-nya itu distribusi Laplace. Terus ini ada tau. Tau-nya ini bisa kita ganti-ganti nilainya. Nah, dengan begitu kita bisa dapatkan misalnya di sini prior scale-nya 0,5. Kita bisa lihat sangat sensitif sekali. Jadi ada sangat banyak sekali perubahan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini perubahannya itu bisa dibilang terlalu sensitif kayak gitu. Jadi kalau perubahan kecil saja itu sudah dianggap change point kayak gitu. Nah, jadi nanti tergantung kita juga. Kita melihat apakah ini memang perubahannya atau tidak. Nah, dan juga biasanya kalau tidak salah by default itu di profit itu dia mendeteksi change point itu tidak semua data, tapi kalau tidak salah 80% data awal gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini change point-nya itu hanya berada di sini saja. Berada di sekitar sini, sekitar 80% datanya. Karena setelah itu dia trennya itu akan cenderung sama kayak gitu. Jadi tidak ada perubahan lagi trennya kalau sudah di titik yang di akhir. Jadi yang dideteksi itu hanya titik-titik 80% awal. Nah, lalu kalau misalnya kita ganti di sini, misalnya ganti nilainya sangat kecil sekali 0,01, maka dia akan tidak terlalu sensitif. Maka di sini kita bisa lihat change point-nya itu cenderung ya trennya itu agak naiknya itu seperti ini. Jadi naiknya itu agak landai, tidak terlalu sensitif, tidak terlalu kasar. Gitu. Ya. Nah, ini bisa bisa nanti dicobakan dengan dataset yang lain. Oke, mungkin ini sudah jam 8.20. Ya, mungkin saya akhiri demonya. Kemudian ini tanya jawabnya. Tanya jawabnya ini yang pimpin dari moderatornya atau langsung saya saja? Gimana? Devina gimana? Iya. Halo. Halo. Iya. Halo. Ya, oke. Gimana setelah ini? Sebentar ya, di-share untuk screen-nya. Oke, bentar. Berarti ini langsung ke screen dari saya, Mas ya? Berarti ini mau presentasi dulu baru tanya jawab ya? Oh, kalau kayak gitu tanya jawab dulu aja, Mas. Nah. Oh iya, maksudnya kan tanya jawabnya belum. Oke, berarti Oh berarti ya, saya langsung lihat. Oke.
Oke, saya sudah langsung lihat di sini pertanyaannya, sebentar ya. Oke. Misalnya yang paling bawah ini misalnya pertanyaannya, change point dalam dunia praktis, dunia kerja sering digunakan untuk analisis apa saja dan seringkali dalam bidang apa? Apakah setiap analisis time series selalu menggunakan analisis ini? Ya. Kalau dalam praktis di dunia kerja itu banyak ya sebenarnya change point itu. Jadi kalau misalnya di bidang, misalnya kalau data sales kayak gitu, misalnya apa ya, misalnya contohnya mungkin bisa yang pertama bisa dicontohkan misalnya e-commerce itu melakukan ini ya, biasanya kan sering banget ada promo-promo seperti itu kan. Nah itu kan pasti akan mengundang transaksi yang jauh lebih banyak kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa deteksi juga kalau misalnya antara sebelum dan saat dan setelah terjadi. Jadi sebelum ada promo, saat ada promo, setelah ada promo, nah itu kira-kira ada perubahan atau tidak kayak gitu. Nah itu juga bisa pakai change point gitu. Jadi kita bisa lihat seberapa signifikan perubahannya kayak gitu. Apakah misalnya setelah promo dia apakah misalnya saat promo kemungkinan kan naik, tapi lalu setelah promo kira-kira dia akan tetap atau tidak, atau bisa turun lagi. Nah, itu kan bisa kita deteksi dengan menggunakan change point tadi. Kan harapannya kalau misalnya ada promosi itu kita bisa meningkatkan lagi transaksinya tuh nggak turun lagi tapi bisa naik lagi atau bagaimana. Nah itu dari situ tuh kita bisa deteksi tadi contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah misalnya bidang yang sedang saya kerjakan itu adalah ini ya, konsumsi energi atau misalnya konsumsi listrik. Era pandemi ini, terutama kemarin di awal tahun 2020, itu mengubah behavior banyak orang sehingga membuat konsumsi yang lain pun juga akan berubah, termasuk misalnya konsumsi listrik. Artinya apa? Misalnya kalau di perkantoran, karena kantornya itu WFH, atau sebagian WFH, sebagian WFO, maka konsumsi listriknya pasti akan berubah. Nah, kira-kira perubahannya itu bagaimana? Misalnya tadi, kadang ada juga kan yang WFH 100%, kira-kira nanti di gedungnya itu konsumsi listriknya bagaimana? Kemudian ada yang sebagian WFH-nya 50%, 50% WFO, itu bagaimana? Kemudian kalau selanjutnya yang misalnya terbaru, misalnya WFH-nya WFO-nya 25%, WFH-nya 75%, nah itu perubahannya bagaimana? Atau nanti setelah akhirnya semuanya balik lagi, kira-kira perubahannya bagaimana? Itu momen-momen itu bisa kita deteksi. Atau misalnya itu kan sesuatu yang kita tahu ada perubahan kebijakan dan segala macam. Atau bisa juga kita menganalisis datanya tanpa kita tahu ada perubahan apa, tapi setelah kita lakukan deteksi, kita lihat oh ternyata ada perubahan. Nah dari situ mungkin kita baru cari tahu pada saat itu terjadi apa ya. Nah itu. Kemudian apakah setiap analisis time series selalu menggunakan analisis ini? Jawabannya tidak, karena analisis time series itu, kalau analisis time series tadi luas ya. Misalnya analisis time series, misalnya kita membuat model time series, misalnya model ARIMA. ARIMA itu tidak ada namanya change point. Dan itu dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya nanti di metode pemodelan change point itu ada juga nanti yang metodenya itu melibatkan model time series. Kalau tadi kan modelnya masih sederhana, perubahan min-nya konstan, bisa dari mu1, mu2, mu3. Tapi nanti bisa juga itu dimasukkan model kayak gitu. Jadi misalnya model time series-nya itu yang pertama misalnya yang di satu periode AR1, periode selanjutnya AR2, periode selanjutnya misalnya MA kayak gitu. Nah itu bisa kita gunakan change point ini kayak gitu. Mana ya? Mungkin nah ini kalau saya ambil referensi dari ya ini mana ya? Change point. Nah, metode nah ini ada ENV CPT ini.
Nah, dia menggunakan di sini modelnya tuh lebih kompleks ya gitu. Jadi ada R1, R2, kemudian banyak ya gitu. Nah, ini tadi modelnya itu lebih kompleks, jadi kita bisa mendeteksi perubahan dengan model lebih kompleks. Artinya di sini ada perubahan, misalnya modelnya AR, MA, gitu. Karena terkadang ketika kita menggunakan menganalisis change point itu, bisa jadi change point itu terjadi bukan karena memang perubahan, memang dia rata-rata atau variasinya berubah, tapi bisa jadi sebenarnya itu hanyalah efek dari autokorelasi, gitu, atau efek dari partial autocorrelation, kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita incorporate model yang bisa menangkap autokorelasi tadi, maka ternyata ini perubahan ini bukan beneran berubah, tapi memang modelnya ini ada autokorelasinya, seperti itu. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tindakan transformasi tiap data poinnya bisa mengubah hasil change point analysis ya. Minta sarannya apakah baiknya dalam bentuk rasio atau komponen yang sudah ditransform atau raw number walaupun beda skalanya juga tidak apa-apa. Amount. Oh ya. Jadi misalnya kalau transformasi data itu, nah tergantung dia mentransformasinya itu apakah transformasinya yang ditransformasinya itu dalam bentuk apa? Karena ada misalnya tuh namanya misalnya contohnya ada namanya transformasi box kok apa ya namanya, transformasi itu kadang justru malah bisa mengubah struktur datanya. Artinya apa? Misalnya nah, data yang seperti ini, data ini sebenarnya bisa ditransformasi, lalu kalau ditransformasi nanti variasinya itu jadi konstan, bisa. Nah, itu akhirnya kan jadi mengubah interpretasi kita. Ada misal. Nah, jadi memang baiknya itu datanya itu tidak ditransformasi. Misalnya ditransformasi sehingga strukturnya berubah. Tapi yang mungkin perlu transformasi itu adalah bukan ditransformasi tapi di scaling ya. Jadi misalnya contohnya yang tadi nih dari sini, kalau kita cpt.min itu datanya harus di scaling agar variansnya itu jadi satu kayak gitu. Jadi kita bagi dengan standar deviasi. Jadi setiap data itu dibagi dengan standar deviasinya, itu nanti akan mengubah datanya menjadi variasinya itu satu. Nah itu iya. Tapi yang pasti jangan sampai membuat datanya itu mengubah strukturnya seperti yang tadi saya sampaikan, strukturnya malah variasinya jadi sama semua sehingga akhirnya nanti tidak ada perubahan change point seperti itu. Nah ini yang selanjutnya ini ada banyak ya. Dalam analisis change point, apakah bisa mengabaikan seasonality pada historical? Soalnya event yang terjadi secara seasonal selalu terdeteksi sebagai change point. Kalau change point di library di Python, dia selalu minta parameter n breakpoints. Bagaimana caranya kita menentukan nilai breakpoints? Kemudian apakah bisa menggunakan hasil dari change point menjadi suatu fitur? Kemudian yang bisa kita gunakan untuk model machine learning forecasting. Selain Prophet, karena di Prophet saya tidak bisa diganti metode change point ya. Oke, saya coba jawab satu-satu ya dulu dari Benedictus. Dalam menganalisis change point, apakah bisa mengabaikan seasonality pada historical? Jadi sebentar. Nah, jadi sebenarnya bisa kalau berkaca pada model yang Prophet tadi, misalnya mana tadi yang Prophet ya, ini ya, model ini Prophet. Nah, model kalau Prophet ini apakah bisa mengabaikan seasonality?
Ya, di sini dalam model ini sebenarnya trennya itu dimodelkan setelah datanya itu didekomposisi. Jadi datanya itu didekomposisi, sebagiannya itu strukturnya seasonal, kemudian strukturnya itu ada yang holidays, yang sebagian lagi strukturnya trend. Nah, jadi yang trennya ini sudah bebas dari seasonality, sehingga kita bisa mengabaikan kalau apakah ada atau tidaknya seasonality. Jadi seasonality itu nanti tidak akan mengganggu change point detection kita. Karena kalau misalnya seasonality-nya itu masih ada, maka nanti change point-nya itu akan mendeteksi di sini change point, di sini change point, di sini change point, di sini change point. Semua titik itu change point, karena kan tadi seasonality itu kan seasonality-nya naik turun. Nah, ini kalau dalam di Prophet ini dia seasonality-nya itu sudah dihilangkan dari struktur datanya gitu, karena dia sudah ditangkap sama model seasonality-nya gitu. Nah, kalau misalnya soal event yang terjadi secara seasonal, Lebaran selalu terdeteksi sebagai change point. Nah, dalam change point itu tidak selalu, jadi kan itu bisa tidak selalu nanti yang Lebaran itu akan terdeteksi sebagai change point. Bisa jadi nanti dia akan terdeteksi bukan sebagai change point, tapi lebih kepada outlier kayak gitu. Karena Lebaran itu kan kejadiannya hanya di waktu yang pendek seperti itu. Nah, sementara kalau change point itu tergantung tergantung settingnya kita, itu biasanya terjadi di waktu yang cukup panjang kayak gitu. Maksudnya tidak sekali saja atau sekali dua kali saja, tapi di waktu yang cukup panjang, sehingga nanti kalau misalnya efek-efek Lebaran itu dia tidak akan ditangkap sebagai change point, melainkan sebagai lebih kepada outlier sebenarnya. Atau kalau biasanya dalam regresi namanya influential observation kayak gitu. Ya, tuh. Kemudian kalau change point library di Python, dia selalu minta parameter and breakpoints. Kalau itu ya library Rapture. Nah, itu saya belum pernah pakai sebenarnya, jadi saya kurang tahu jawabannya. Mohon maaf, saya belum pernah pakai library itu. Memang ada juga yang istilahnya itu jatuhnya jadi tidak ini ya, tidak detection change point, tapi change point-nya itu sudah kita specify di awal kayak gitu, tapi itu hanya kayak mengubah strukturnya saja sehingga jadi kayak datanya berubah. Nah, kalau di sini ada juga yang change point-nya itu sudah di-specify lokasinya kayak gitu. Mana yang tadi? Bisa di sini kan. Nah, bisa di sini change point-nya itu bisa kita tentukan secara manual, misalnya terjadi di mana saja kayak gitu. Itu bisa sini. Tapi akhirnya ini tidak menjadi deteksi, hanya saja kita menentukan change point-nya secara manual. Gitu. Jadi bukan jadi deteksi hitungannya. Kemudian apakah bisa menggunakan hasil dari change point menjadi suatu fitur yang bisa kita gunakan untuk modeling machine learning selain Prophet? Karena di Prophet setahu saya tidak bisa. Tentu saja bisa. Itu bisa jadi fitur. Biasanya itu jadi semacam fitur ini ya. Istilahnya semacam dummy variable seperti itu. Mungkin. Jadi kalau misalnya ada change point nilainya 1, kalau tidak ada change point nilainya 0, seperti itu bisa dijadikan fitur. Tapi kalau misalnya untuk memforecast itu tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi untuk fitting data training itu bisa. Change point itu bisa untuk fitting data training. Tapi untuk forecast-nya itu tidak bisa, karena kan kita tidak mendeteksi, memprediksi change point di masa depan, kan kita tidak prediksi. Kalau yang dalam metode ini hanya yang offline saja. Artinya tadi itu kita
mendeteksi change point dari data yang sudah ada, tapi kita tidak memprediksi change point di masa depan kayak gitu. Nah, kalau misalnya memprediksi change point di masa depan itu menggunakan ada kalau mana ya, yang ada memang metode library-nya, saya lupa namanya apa ya. Sebentar. Online. Sebentar saya coba. Nah ini kalau ini pembimbing saya sebenarnya. Nah, ini beliau banyak ini kalau bisa. Nah ini ada salah satu metode ini yang library yang dia develop untuk change point di ini ya, change point online ini. Nah ini yang untuk deteksi change point secara online. Jadi kita bisa memprediksi kapan kira-kira terjadi change point seperti itu. Nah ini mungkin bisa bisa di explore di sini. Gitu. Itunya supervisor saya. Oke. Ya, itu. Kemudian pertanyaan lagi, kalau ada itu bisa bisa di komen, kalau ada sanggahan atau komentar bisa dibahas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita punya data mau bikin model time series sepanjang apa data yang kita perlu ambil? Punya data mau bikin model time series sepanjang. Ya, kalau misalnya mau membuat model time series ya, yang pasti adalah kalau bisa sebanyak mungkin, misalnya sepanjang mungkin. Aslinya kalau minimalnya itu adalah sampai dia terlihat ada polanya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan data yang misalnya ini ya. Nah, kalau ini datanya itu hanya, nah ini biar lebih interaktif saya pakai. Nah, kalau misalnya datanya itu 1 minggu, kan kalau kita buat model time series ini sama sekali tidak informatif ya. Polanya belum terlihat. Kalau misalnya data 1 bulan juga belum terlihat. 6 bulan sudah lumayan terlihat. Artinya apa? Terlihat ada pola harian. Pola mingguan di sini. Terlihat sangat jelas sekali pola mingguan. Nah, kita bisa menangkap kalau misalnya datanya hanya 6 bulan, kita bisa memodelkan si modelnya itu ada pola mingguan. Tapi ada pola tahunannya kita tidak tahu karena cuma 6 bulan, 1 tahun aja tidak sampai. Nah, polanya seperti kalau 1 tahun, begini saja. Belum terlalu kelihatan, tapi kalau kita majukan sedikit, misalnya 3 tahun seperti itu, nah kita bisa tahu, oh ini ternyata dalam 1 tahun polanya itu mirip ya. Nah ini dari sini kan kita bisa tahu. Kalau datanya hanya 1 tahun, kita tidak bisa melihat perubahan tahunannya. Tapi kalau kita tambah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, kita bisa tahu, oh ternyata memang ada pola. Kayak gitu. Nah itu akhirnya balik lagi pada penelitian kita, concern kita, apakah kita ingin melihat pola yang jangka panjang misalnya di sini tahunan, atau misalnya polanya jangka pendek, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tapi memang juga kendalanya adalah kalau misalnya jangka panjang, maka kita perlu data yang banyak, kayak gitu. Misalnya dari sini, misalnya dari 2017 sampai 2008. Jadi, ada banyak sekali datanya kan. Nah, itu nanti kan tergantung pada kasusnya, apakah ketersediaan datanya sebanyak itu atau bagaimana. Ini pun juga bergantung pada periode datanya. Artinya ada yang datanya harian, ada datanya jam-jaman, ada yang datanya tiap detik atau datanya tiap bulan, tiap tahun. Nah, tergantung. Kalau misalnya data listrik itu dia sangat pendek sekali, jadi ada yang per 10 menit kayak gitu. Jadi data selama 1 bulan saja itu sudah sangat banyak sekali. Nah itu sudah cukup untuk kita analisis. Apalagi kalau kita punya data sampai misalnya 2 tahun. Nah itu akan banyak
sekali gitu. Jadi kita bisa lihat banyak sekali pola, namun juga nanti modelingnya akan jadi lebih kompleks lagi. Begitu. Oke. Kemudian yang pertanyaan pertama ini, kalau misalnya satuan waktunya itu kayak hari misal 1 Januari, 2 Januari, dan apakah itu harus di-convert dengan format yang integer atau tetap bisa dipakai tanpa di-convert? Satuan waktunya satu. Oh, ini kalau datanya itu ya tergantung kalau masalah tanggal itu harus dibuat ini ya format tergantung misalnya kalau di Python formatnya ya harus format date, jangan format karakter, jangan format numerik kayak gitu. Atau misalnya timestamp kayak gitu. Nah, kalau misalnya timestamp itu kan numerik tapi nanti kan itu bisa kita convert jadi date kayak gitu. Tapi kalau misalnya formatnya itu adalah misalnya 2021-04-03 kayak gitu. Itu kan aslinya itu kan karakter. Nah, itu harus dibaca sebagai suatu format date. Intinya kalau untuk data time series itu kita harus juga concern pada format datanya, format data tanggal kayak gitu karena itu penting. Oke. Jadi mungkin itu mana lagi? Oh iya, bentar ya. Makasih Kak. Selain aspek volatil, ada asumsi apa lagi ya biar kita bisa melakukan change point, misalnya matriks ukuran sebelum memulai. Oh, asumsi. Ya, jadi sebenarnya asumsinya itu mirip seperti kalau kita melakukan analisis regresi atau misalnya melakukan uji statistik, itu kan ada asumsi. Jadi misalnya asumsi yang dibangun adalah datanya berdistribusi normal atau errornya berdistribusi normal. Nah, itu sebenarnya nanti post analisisnya itu kita melakukan diagnostik pengujian asumsi. Tadi itu tidak saya tambahkan. Jadi asumsinya itu adalah misalnya contohnya tidak ada ya. Nah, misalnya contohnya ini kayak gitu. Kan ini hasil dari ini kan datanya, kemudian ini hasil deteksinya. Ini kira-kira hasilnya ini valid atau tidak. Nah, valid atau tidak kan karena datanya itu berbasiskan distribusi normal, kita harus yakin bahwasanya memang residualnya itu juga distribusi normal. Nanti kita cek apakah kita lakukan uji normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, atau yang lain. Lalu kita lakukan misal cek kuantil-kuantil plotnya, itu ada uji asumsi. Kalau dia menggunakan metode yang parametrik. Tapi kalau dia menggunakan metode non-parametrik, tadi kan ada yang non-parametrik, itu lebih bebas asumsi sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada ukurannya, ada yang dilakukan itu menggunakan diagnostiknya, tapi tadi tidak saya tambahkan. Tapi sebenarnya tanpa melakukan uji diagnostik tadi, kalau misalnya kita gunakan ini misalnya kalau untuk analisis yang tidak terlalu mendalam ya, kita gunakan metode sembarang metode, salah satu metode. Nah, kalau misalnya kita lihat hasilnya itu buat kita cukup make sense, maka itu bisa kita gunakan saja. Tapi mungkin kalau misalnya dalam hal untuk penelitian yang lebih mendalam atau misalnya sampai riset dan segala macam itu perlu diagnostik yang lebih detail. Tapi kalau hanya sekedar untuk dalam praktek ya misalnya di dalam kerja sehari-hari mungkin tidak terlalu perlu dilakukan ini ya diagnostik yang harus memenuhi asumsi segala macam, selagi buat kita itu make sense maka itu bisa kita gunakan karena nanti kan change point ini hanya sebagai alarm kayak gitu ya. Oh, ada perubahan di sini kan, selanjutnya adalah follow up kita kan. Follow up kita apakah di sana kita cari tahu, selidiki apakah terjadi sesuatu atau bagaimana. Nah, itu kan yang biasanya jadi lebih kepada alarm saja nih change point ini kayak gitu. Kira-kira begitu. Yep. Oke. Ya, itu kira-kira kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya bisa kembalikan ke moderator. Monggo moderator. Berarti saya stop screen saja ya. Ya, terima kasih ya Mas. Jadi itu tadi workshop change point analysis malam ini. Dan
Untuk teman-teman semua yang mau belajar lebih dalam lagi soal change point analysis atau business intelligence, data science, bisa banget untuk gabung di program non-degree-nya Pacman. Itu program yang dirancang untuk membangun dan memberikan materi mendalam dan memotivasi peserta untuk terus belajar. Nah, ini bentar untuk slide selanjutnya. Nah, ini ada kurikulum yang akan didapatkan buat teman-teman kalau misalnya join di kelas non-degree-nya Pacman untuk Business Intelligence. Selanjutnya ada kurikulum untuk Data Science, ini semua nanti pelajaran yang akan didapat. Dan kalau gabung di Pacman ini, kalau untuk Business Intelligence itu ada 6 bulan program, dan Data Science itu programnya durasinya 12 bulan, dan dua-duanya ini, untuk dua program ini itu dilaksanakannya setiap weekend pengajarannya. Dan ini ada beberapa fasilitas yang Pacman tawarkan. Yang pertama ada konsisten schedule, jadi nggak cuma hanya fix tiap weekend diadakannya, tapi jadwalnya konsisten sudah fix selama setahun ke depan. Yang kedua ada opsi untuk cuti kelas atau pause kelas. Jadi peserta dapat mengajukan cuti untuk menunda keikutsertaan dalam kelas. Selanjutnya juga ada opsi untuk mengulang kelas, yang dimana mengulang kelas secara gratis jika dibutuhkan atau pesertanya nggak lulus. Selanjutnya ada project lab, yaitu peserta dapat membangun portofolio project mereka sendiri. Jadi project yang dikerjakan itu akan setara dengan project di industri lapangan. Selanjutnya ada asistensi yang disediakan di tengah minggu, itu tuh tepatnya untuk hari Rabu dan Kamis, untuk membantu siswa mengulang materi yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas. Lalu ada student manager, jadi student manager itu adalah orang yang akan membantu proses pembelajaran peserta secara berkala. Lalu ada continuation, jadi peserta bisa melanjutkan 2 program secara berurutan. Jadi kalau sekarang mau ambil kelas Business Intelligence dulu, terus ada pause tahun, mau ambil data science setelah setahun pause itu bisa banget, jadi nanti tinggal ngelanjutin kurikulum yang belum didapat sebelumnya di data science gitu. Dan ada modeling consultation, yaitu konsultasi mengenai proyek di luar materi pembelajaran Pacman AI. Nah, ini nanti ada sertifikat yang didapatkan ketika sudah lulus dari kelas non-degree Pacman AI. Nah, untuk schedule-nya sendiri, ini schedule kemarin, untuk 2020 kemarin. Jadi, ini tuh udah fix semua, selama setahun sudah diplot semua jadwalnya, jadi bisa disesuaikan dengan jadwal teman-teman. Dan ini ada beberapa pengajar di Pacman. Ini juga ada testimoni dari siswa-siswa yang udah pernah belajar di Pacman. Untuk info lebih lengkapnya bisa langsung hubungi Pacman di bit.ly/wlsalespacman. Dan untuk teman-teman dimohon untuk mengisi link feedback yang sudah diberikan di kolom chat. Sekian workshop series kali ini, Change Point Analysis. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Selamat malam.